Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan yang begitu mulia ini, pada bulan yang begitu agung, yaitu adalah bulan Ramadan, kita semuanya masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa melakukan ibadah kepadanya. Mudah-mudahan segala bentuk amal ibadah yang kita lakukan, mulai akil balik hingga ajal menjemput kita, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sedikit mengutip sebuah kalimat yang berada di dalam kitab Nasaihul Ibad, bahwa di dalam kitab tersebut sahabat Ibnu Abbas pernah ditanya oleh salah satu sahabat yang berada di sekitarnya. Pertanyaan tersebut berjumlah 3 dan dijawab begitu gamblang oleh Ibnu Abbas. Pertanyaannya adalah, ma khairul ayyami wa ma khairus syuhuri wa ma khairul a'mali. Yang pertama, ma khairul ayyami, sebaik-baik hari itu hari apa wahai Ibnu Abbas? Maka Ibnu Abbas menjawab, khairul ayyami yaumul jum'ati, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Kemudian pertanyaan yang kedua, wa ma khairus syuhur, sebaik-baik bulan itu bulan apa? Maka beliau menjawab, khairus syuhuri syahrul Ramadan, sebaik-baik bulan adalah bulan Ramadan. Dan yang ketiga, wa ma khairul a'mali, dan sebaik-baik amal itu amal ibadah seperti apa? Maka jawabannya Ibnu Abbas, khairul a'mali as-salawatul khamsi, sebaik-baik amal ibadah adalah sholat 5 waktu, liwaktiha, tepat pada waktunya. Setelah itu beliau wafat, dan kebetulan wafatnya beliau tepat pada hari Jumat, sesuai dengan hari yang beliau sebut sebagai hari yang paling baik. Selang 3 hari dari wafatnya beliau, sampailah tentang pertanyaan dan jawaban dari Ibnu Abbas dan sahabat yang lain. Sampai kepada Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Lau su'ilal ulama wal fuqaha wal hukama minal masyriqi ilal maghribi la ajabu bima ajaba Banu bil Abbas. Andaikan semua ulama, semua hukama, semua fuqaha, para alim ulama, mulai dari bumi paling timur hingga paling barat, ketika ditanya tentang 3 hal tersebut, sudah barang pasti akan menjawab seperti jawabannya Ibnu Abbas. Sebaik-baik hari adalah hari Jumat, sebaik-baik bulan adalah bulan Ramadan, sebaik-baik amal ibadah adalah amal ibadah, melakukan ibadah sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Illa anni akul, tetapi apa jawaban Sayyidina Ali? Kecuali saya punya jawaban yang berbeda. Khairul a'mali ma yaqbalullah. Kata Sayyidina Ali, sebaik-baik amal adalah yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan jawaban Ibnu Abbas, sebaik-baik amal ibadah itu adalah sholat. Tapi jawaban Sayyidina Ali adalah sebaik-baik amal ibadah adalah yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tuntunan setiap ibadah yang kita lakukan memang harus dan wajib didasari dengan keilmuan yang harus kita miliki, kemudian kita aplikasikan dalam pengamalan ibadah tersebut. Artinya, ketika kita ibadah, hanya 2 tujuan kita. Yang pertama adalah sah, yang kedua qabul. Kalau saya ditanya apakah ibadah saya ini sah atau tidak, maka
saya akan melihat bagaimana syarat dan rukunnya ibadah tersebut. Bila memang sudah terpenuhi, maka akan saya jawab sah. Bila tidak, maka sebaliknya. Akan tetapi yang kedua, tujuan kita adalah ibadah untuk apa? Yang pertama tadi sah, yang kedua qabul. Kalau saya ditanya tentang supaya diterima bagaimana, apakah ibadah saya diterima, maka jawaban saya adalah wallahu a'lam bishawab. Maka ibadah kita, sholat yang dianggap begitu amal ibadah luar biasa ini, bahkan awwalu ma yuhasabu bil abdi as-shalah. Pertama kali seorang hamba dihisab itu adalah sholatnya. Tapi kalau nggak diterima, syarat dan rukunnya tidak dilakukan, maka percuma, kata Sayyidina Ali. Kemudian yang kedua, wa khairus syuhur, dan sebaik-baik bulan ma tatubu fihi ilallah. Kata Sayyidina Ali, engkau bisa bertobat kepada Allah setiap bulan. Bitaubatin nasuhatin, dengan taubat nasuha. Ibnu Abbas menjawab bahwa sebaik-baik bulan adalah bulan Ramadan. Sayyidina Ali menjawab sebaik-baik bulan adalah bulan di mana kita bisa bertobat kepada Allah. Kita begitu luar biasa mengetahui, meyakini bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang begitu luar biasa melipat gandakan amal ibadah. Tetapi untuk apa kalau memang ketika kita sampai pada bulan Ramadan kita tidak bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka yang paling utama adalah bagaimana kita bisa bertobat. Bertobat di bulan yang lain bagus, alangkah lebih bagusnya ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan dan kemudian kita bisa bertobat di bulan tersebut. Dan yang terakhir, ma khairul ayyami, sebaik-baik hari itu hari apa? Ibnu Abbas menjawab sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Tapi kata Sayyidina Ali, sebaik-baik hari adalah ketika engkau meninggalkan dunia, takhruju minad dunya mu'minan billah. Engkau meninggal, engkau wafat, tetap membawa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hari Jumat yang menentukan baik dan buruknya kematian seseorang, akan tetapi bagaimana dia bisa membawa keimanannya. Hari Sabtu wafat, hari Senin wafat, selama dia membawa iman, maka dia menjadi seorang hamba yang akan berhak masuk ke dalam surga karena dirinya wafat dalam keadaan membawa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para mustami'in, mustami'at rahimakumullah. Kita hidup di Bali ketika kita memang betul-betul ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah kita yang horizontal dan vertikal ini harus sama-sama dijaga. Hablum minallah dijaga, hubungan kita kepada Allah harus dijaga. Yang kedua, hablum minan nas pun juga harus dijaga sebaik mungkin. Di Bali ini begitu kental dengan toleransinya, saling mengayomi kepada orang yang tidak seakidah. Contohnya ketika di bulan Ramadan, banyak sekali pelaksanaan ibadah, tarawih, kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang senantiasa melibatkan tokoh adat, tokoh agama yang berada di sekitarnya. Nah, inilah bentuk yang begitu damai kita lihat, bentuk kerukunan yang begitu harmonis kita saksikan. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ketika kita betul-betul ingin menjadi hamba yang bertaubat kepada Allah, maka kita harus menjaga ibadah yang satu ini juga, tentang toleransi antar umat beragama. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Tujuannya adalah agar saling mengenal, saling membantu, saling mengayomi. Inna khalaqnakum, ya ayuhan nasu, wahai manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan an-nas, bukan ya ayyuhal mu'minun, ayyuhal muslimun, tapi manusia.
Jadi manusia di situ, baik itu orangnya beriman kepada Allah atau tidak beriman kepada Allah. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Allah menciptakan dari laki-laki dan perempuan. Kalimat khalaqah ini sebuah tindakan penciptaan Allah yang dilakukan oleh Allah sendiri tanpa campur tangan manusia. Allah ciptakan laki-laki, Allah ciptakan perempuan. Kemudian waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dari ciptaan Allah laki-laki dan perempuan ini, maka Allah jadikan bersuku-suku dan juga berbangsa. Kalimatnya waja'alnakum, kalau di awal tadi khalaqnakum. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum. Sedangkan yang kedua ja'alnakum. Artinya ada campur tangan, saling gotong royong, saling membantu hingga terciptanya syu'uban wa qabaila. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan dengan tujuan yang Allah kehendaki, lita'arafu, untuk saling mengenal. Maka dari itu, ayyuhal muslimun, para mustami'in mustami'at, ketika kita betul-betul ingin menjadi manusia lebih baik, maka anjuran Rasulullah SAW, dimanapun kita berada, jadilah seperti lebah. Hinggap dimanapun lebah, tidak pernah membuat kerusakan di mana dia tinggal. Kemudian yang dimakan adalah thayyiban, dari yang baik, hingga keluarnya pun juga dari yang baik. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi pribadi yang lebih baik dengan datangnya bulan Ramadan ini. Apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita amalkan. Apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah pun juga kita amalkan, sehingga kita hidup di dunia ini menjadi hamba yang penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Demikian singkat yang bisa saya sampaikan tentang pemaparan fadilah keutamaan bulan Ramadan dan bagaimana cara kita bersikap menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.